orang-orang normal biasanya. Tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. Kayak gini tuh gimana? Emang beratnya tuh di mana? eh Sa- Beratnya di mana? Mungkin orang ngelihatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih ini, dikasih wadah ini. Tapi mereka nggak ngelihat proses Dede di belakang panggung seperti apa gitu. Mereka tuh siapa? Yang 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 ngenilai ya netizen lah. Orang lain yang nggak kenal Dede. Gitu. Terus kemudian yang bikin Dede nangis sekarang itu adalah karena rasa berat itu tadi. Kan anehnya, capek nggak sih jadi Lesti itu sebenarnya kan? Gitu. Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya, tanpa Dede nggak bersyukur, berarti Dede nggak bersyukur. Tapi sorry, Alhamdulillah. bukannya dari zaman dulu selalu ada yang bully Dede. Iya. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak begitu atau gimana? Bisa dibilang mungkin Karena pengaruh Dede semakin besar, itu maksudnya. mungkin saja iya, saya bilang seperti itu. Jadi karena gini misalkan ya, Dede alhamdulillah kemarin udah dapat juara. Tanggung jawab Dede tuh besarnya tuh Dede ngerasa jadi besar. Oh berarti selama tampil Dede minimal harus sebagus yang pada saat Dede kompetisi. Terus kalau Dede di luar ekspektasi mereka ya dibully. Terus dikasih kepercayaan lagi. Dapet single yang Masya Allah orang banyak yang suka gitu. Terus sekarang ketemu sama Kak Bilar yang ternyata banyak juga yang mencintai Dede gitu, yang sayang sama Dede. Makin besar juga tanggung jawabnya gitu. Kayak Kenapa jadi makin besar? gimana ya? Bukannya kalau kita ketemu sama pasangan yang kita cintai itu anugerah? Alhamdulillah bukan itunya. Karena kondisinya tuh Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen, oleh orang lain gitu. Jadi ketika Jadi seharusnya tidak dipertemukan oleh netizen. bukan gitu. Jadi yang Dede bilang tadi, Dede tuh dituntut sempurna gitu sama mereka. Nggak boleh lah Dede. Biasanya Dede tuh kalau keluar rumah aja nggak make upan, nggak pernah ada yang komen-komen ngejudge seperti yang sekarang. Yang menuntut sempurna itu netizen atau klien-klien yang sekarang sedang ada di kerja sama Dede? Netizen. Netizen. Terus kenapa Kebanyakan. diikutin? Nggak diikutin, tapi Dede tipikal orang yang jarang baca komen, tapi tetap aja mau nggak mau Dede ada juga baca gitu. Berarti gue bisa bilang sejak sama Bilar lu jadi semakin berat hidupnya. Enggak juga sih kalau untuk secara pribadi Dede dengan kakaknya happy, seneng, tapi secara tuntutan apa ya? Dede kan sama kakak public figure gitu. Intinya harus bisa ngasih apa ya, contoh yang baik Buat siapa? buat orang-orang. Tahu istilah gelas kosong nggak? Apa tuh maksudnya? Kalau kita sendiri nggak bahagia, gimana mau bahagiain orang? Terus buat apa bahagia berdua kemudian jadi beban karena dilihat orang? Buat apa? Mendingan dari diri sendiri aja. Bodoh amat orang mau ngomong apa, orang kita bahagia. Kenapa tidak berpikir begitu? Belum kepikiran. Atau ada sesuatu yang dijaga di luar dari hubungan kalian berdua? Nggak ada sih. Ya udah. Kenapa? Kenapa tidak? Sudah ada yang bilang seperti ini sebelumnya. Belum pernah. Itulah fungsinya keluarga. Sejauh apapun Dede keluar, sejauh apapun Dede mau ngobrol sama orang lain, keluarga tempat kembali. Gue sakit hati ketika yang lu pilih bukan keluarga menurut gue. Bukan berarti Atta jelek, tidak. Tapi kalau lu ngobrol sama Irfan Hakim, Ramzi, gue akan legowo.
Karena tidak ada yang ngarahin Dede ke sini. Akhirnya apa? Itu buktinya apa? Gue tuh sayang sama lu. Gak mau lu salah langkah. Jadi buat apa mikirin netizen? Mending lu jadi diri sendiri aja. Gak mikirin sih ya, cuman ya jadi bilang tadi kadang Dedi juga lihat gitu apa ya, banyak yang merendahkan juga sih ya. Contohnya ya, Dedi kan pakai hijab, terus cara Dede sama kakak Bilar Ya berdekatan layaknya orang pacaran, iya, seperti gitu. tidak menghargai pakaian kan. Iya gitu. Terus? Kadang bahasanya suka yang di luar nalar manusia pada umumnya gitu. Jadi juga punya perasaan. Terus Ya kenapa? manusia nggak ada yang sempurna gitu. Jadi juga masih belajar gitu sih. Ya kalau belajar itu harus. Cuman bahagia itu utama. Buat apa kita bahagian orang lain? Kita nggak bahagia? Berapa banyak artis di luar negeri, pelawak, lucu, Robin Williams bunuh diri, dia nggak bahagia. Chester, vokalis Linkin Park, bisa menghibur dan menghipnotis ratusan orang banyak, bunuh diri. Karena apa? Dia nggak bisa nemuin kebahagiaannya dia. Mau berakhir kayak gitu? Enggak lah. Ya udah. Kalau memang ternyata sejak sama Bilar bahagianya cuma kalian berdua, tapi masih mikirin yang lain, buat apa? Gue kayak ngomong kayak begini, gue bodo amat. Yang gue ngomongin lu, kecuali di hadapan gue adalah orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman dari gue gak mungkin kayak begini kayak ngomongnya. Jatuhnya memang seperti gue menasehati, tapi di satu sisi sebenarnya gue juga pengen tahu bahwa kondisi hati lo itu juga nggak mantap sekarang. Apalagi katanya mau menikah. Apa kesiapannya mau nikah tahun ini? Cuma karena ngerjain target. Enggak juga sih ya. Mau nikah di GBK. Niat awalnya. Buat apa? Buat Leslar, mengapresiasi mereka. Leslar sejati tidak perlu tempat untuk mengapresiasi kalian. Doa lebih kuat dari apapun. Kalian kerja banting tulang, ngumpulin uang sana sini, ngumpulin sponsor, buat membahagiakan Leslar yang banyak sekali di sana. Sementara mungkin mereka yang dari luar Indonesia atau mungkin di daerah yang benar-benar tulus nggak bisa beli tiket untuk bisa datang ke pernikahan kalian. Tapi mereka lebih tulus. Pernah sampai ke sana pikirannya? Belum. Dede sih pemikiran sampai sana, apalagi sekarang kan lagi kondisinya musibah di mana-mana ya. Kita kan mau syukuran nih istilahnya, mau pesta ya kan. Masa kita pesta di tengah orang-orang yang lagi kena musibah gitu. Dan pada akhirnya ya Dede sama kakak dengan kondisi seperti sekarang ini memang gak memungkinkan juga di GBK, yang nggak di GBK, nggak di GBK kak. Tapi tetap tahun ini. Insya Allah. Apa yang lo lihat dari Bilar? Apakah karena dia memang kebetulan adalah sosok yang tampan, body six pack? Enggak sih. Lebih ganteng dari mantan? Enggak. Apa? Ketika kita pertama ketemu jalan, yang ditanyain, kamu targetnya kamu umur berapa? Dia yang nanya. Iya. Jadi sih kalau memang udah ada jodohnya ya mau. Itu yang penting bisa langsung ngomong sama orang tua aja. Jadi siapapun. Siapapun. Jadi seandainya nih, sebelum Bilar akhirnya menyatakan ya udah gue mau nikahin lo, pada saat kalian lagi dekat terus tiba-tiba ada yang mau nikahin Dede, mau? Kalau orang tua mengizinkan, Dede mau. Jadi selama ini cuma Bilar yang direstui. Karena yang baru datang ke rumah kakak yang minta sama bapak. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah.
Dan itu yang bikin Dede akhirnya luluh. Itu cinta atau target atau karena orang tua? Ya, Gua nggak bilang orang tua jelek ya, maksudnya restu dari orang tua itu perlu. Tapi yang jalanin hidup tuh kalian. Sudah kuat. kalau Dede udah cinta sama kakak. Dianya? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kalau ke Dede ya bilangnya cinta. Dia udah sayang, udah cinta sama Dede. Kalian mau nikah loh. Masa Dede belum yakin? Mungkin Dede terlalu apa ya? Terlalu Bucin. nggak bucin juga, bukan apa ya? Terlalu takut karena masa lalu, sehingga Dede sering nanya sama kakak. Kakak tuh sebenarnya sayang nggak sih sama Dede? Gitu. Dan kakak selalu bilang gini, naif banget kamu nggak ngerasain kasih sayang kakak, cinta kakak sama kamu. Kadang dia suka nanya sendiri, apa iya yang Dedenya yang terlalu berlebihan pengen kakak tuh berbuat yang lebih ke Dede? Terlihatnya memang seperti itu. Tapi ya menurut gue wajar perempuan mengharapkan hal tersebut, wajar. Tapi ya tadi gue bilang, Dede sendiri sudah yakin betul atau tidak? Karena bisa jadi memang pada waktu awal hanya euforia ketika kalian dipertemukan dalam situasi yang sama. Tapi kesini-kesininya karena kalian sudah mulai serius, ya itu juga mau gue tanyain. Kalau Dede pribadi sih enggak sih, karena Dede ngerasa menemukan insya Allah orang yang tepat ya, mudah-mudahan. Jadi alasan utamanya adalah karena dia berani ngomong ke bapak. Iya, ke bapak. Oke. Jadi hal tersebut bisa membuat seorang Lesti jatuh cinta, kemudian luluh, dan mengharapkan cinta yang sama dari pasangan, sebesar yang dirasakan oleh Lesti ke pasangan tersebut. Karena Dede yakin banget ketika kita memberikan sesuatu yang lebih dengan tulus, sebaliknya kita akan ngerasain hal itu walaupun gak langsung gitu. Jadi ngomong kayak begitu kayak baru sekali memberikan cinta yang tulus dan lebih. Bukannya di setiap kali hubungan Dede selalu melakukan hal tersebut. Tapi yang kemarin kandas juga. Iya. Kenapa nangis? Padahal udah pertanyaan gue biasa itu. Apakah mulai terfikir oleh Dede? Karena Dede tipikal gitu, kalau udah sayang sama satu orang sepenuhnya. Sama yang sebelumnya sudah betul-betul selesai? Udah. Terus kenapa sekarang nangis ketika membahas soal cinta? Dede mendih. Kenapa? Dede hianatin soal cinta itu bukan sama orang yang Dede sayang aja, bukan sama orang lain. Itu Dede sebenarnya jujur, Dede pribadi takut jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Lalu kalau Dede sudah yakin, kenapa Dede harus menangis seperti ini? Bukannya harusnya Dede sekarang tersenyum? Ketakutan itu akan kalah dong dengan keyakinan karena pasangan kita. Berarti sampai saat ini Bilar belum bisa menunjukkan apa yang Dede mau, begitu?